Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Arya Sanjaya, Sarjana Farmasi. Di sini saya sebagai Ketua Jurusan Farmasi di SMK Nusa Persada. Tak lupa saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk siswa-siswa baru SMK Nusa Persada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan jurusan farmasi yang nanti akan kami atau kalian dapatkan ketika bersekolah di SMK Nusa Persada. Oke, pertama, mungkin kalian sudah mengenal kata farmasi. Oke, mungkin di benak kalian, oh farmasi itu tentang obat, farmasi itu tentang jamu. Ya, itu memang bagian dari farmasi. Tapi sebenarnya apa sih itu farmasi? Oke, kata farmasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon, yang artinya obat. Jadi, farmasi yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat dan bahan obat. Jadi, yang akan kalian pelajari besok tidak hanya obat, tetapi juga bahan obat. Bahan obat itu bisa berasal dari tanaman, kemudian dari hewan, kemudian dari bahan alam lainnya, misalnya mineral. Contohnya garam, kemudian mineral yang lain, misalnya zat besi, zinc, dan sebagainya. Kemudian dari ilmu farmasi sendiri itu terdiri dari 4 cabang, yaitu farmasi klinik dan komunitas, kemudian farmasi industri, kemudian farmasi rumah sakit, dan farmasi bahan alam. Di SMK Nusa Persada, untuk farmasi, ilmu yang dipelajari yaitu farmasi klinis dan komunitas. Oke, sekarang apa itu farmasi klinik dan komunitas? Farmasi klinik dan komunitas yaitu cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang pelayanan dalam pemberian obat di sarana kesehatan. Sarana kesehatan di sini yang dimaksud sarana kesehatan komunitas seperti di apotek, klinik, dan puskesmas. Jadi, kalian nanti akan mempelajari ilmu farmasi, yaitu lebih terpusat atau terkonsentrasi di klinis dan komunitas. Jadi nanti kalian akan lebih familiar bagaimana obat itu diberikan, kemudian pelayanan farmasi itu dilakukan di apotek, klinik, dan puskesmas. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalian juga tetap mempelajari ilmu farmasi yang berkaitan nanti dengan bahan alam, tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian sedikit juga nanti kalian mempelajari farmasi di dunia industri. Kemudian untuk lebih dalam lagi, farmasi klinik dan komunitas itu detailnya apa sih yang dipelajari? Oke. Di sini untuk farmasi klinik dan komunitas nanti diharapkan siswa itu mampu melakukan praktek layanan kefarmasian, yaitu di pelayanan produk maupun di pelayanan klinik atau publik sesuai dengan asas dan etika pharmaceutical care, yaitu obat yang sampai ke pasien atau penderita itu dalam keadaan baik, kemudian obatnya itu efektif, kemudian obatnya itu juga aman bagi pasien atau penderita. Disertai dengan informasi yang memadai agar penggunaan obat tersebut tepat dan pasiennya mencapai kesembuhan. Kemudian siswa juga mampu berkontribusi aktif dalam mengevaluasi, menginterpretasi, dan memberikan solusi pada uji atau penelitian praklinik dan klinik. Kemudian siswa juga mampu mengenal berbagai produk farmasi dan alat kesehatan yang diarahkan pada tujuan layanan prima untuk pasien dan klien. Jadi, siswa nanti juga akan belajar tentang produk farmasi itu apa saja, tidak cuma obat. Ada kosmetik, kemudian ada juga sediaan yang lain,
kemudian juga mempelajari tentang alat-alat kesehatan, di mana nanti produk-produk tersebut tujuannya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada pasien atau klien. Kemudian kompetensi dasar yang nanti diharapkan atau setidaknya kalian mampu untuk menjadikan lulusan farmasi itu yang seperti apa. Kompetensi dasarnya ada beberapa. Yang pertama, siswa harus mampu memahami tentang apa itu tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang. Jadi lulusan SMK farmasi nanti akan disebut sebagai asisten tenaga kesehatan. Dan kedudukannya pun juga dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi jangan khawatir ketika nanti kalian lulus, itu kalian ketika lulus dan sudah kompeten menjadi seorang asisten tenaga kesehatan, kalian pun sudah memiliki kewenangan atau sudah memiliki izin untuk bekerja di tempat-tempat atau layanan kesehatan. Kemudian kalian juga nanti akan dituntut mampu memahami tentang CPOB. Apa itu CPOB? CPOB itu cara pembuatan obat yang benar. Di sini nanti kalian akan membuat obat yang benar, yang sesuai dengan aturan, yang sesuai dengan tata cara yang benar itu seperti apa. Baik itu nanti kalian bisa membuat obat itu di ranah apotek misalnya, atau bagaimana membuat obat racikan di rumah sakit, ataupun nanti kalian juga bisa bagaimana proses obat itu cara membuat yang benar di bidang industri, terutama industri obat. Kemudian kalian juga nanti akan belajar bagaimana memahami tentang manajemen farmasi. Misalnya apotek. Suatu apotek itu merupakan suatu organisasi yang sekaligus dua bidang. Bidang kesehatan, ya jelas, karena di apotek itu sebagai sarana untuk pasien datang untuk berobat atau membeli obat supaya sembuh. Dan di sisi lain, di situ ada juga sisi bisnis, di mana apotek jual produk, menjual obat dan sebagainya. Nah, karena itu merupakan suatu bisnis, di situ juga diperlukan suatu manajemen. Nah, kalian nanti akan belajar memanage apotek misalnya, atau memanage misalnya di instalasi farmasi di rumah sakit. Itu tidak beda jauh. Kemudian kalian juga akan belajar tentang memahami K3LH. Apa itu K3LH? Yaitu kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Di situ kalian akan belajar tentang bagaimana kita agar tetap aman dalam bekerja, tetap menjaga keselamatan, baik keselamatan diri maupun keselamatan lingkungan dan keselamatan tempat kerja. Kalian juga belajar bahan-bahan apa saja sih yang sekiranya berbahaya, misalnya rentan dengan ledakan atau eksplosif, kemudian bahannya bersifat korosif atau merusak dan sebagainya. Dengan mempelajari itu, nanti kalian juga akan bisa menjaga diri kalian sendiri, lingkungan maupun sekitarnya. Kemudian kalian juga nanti akan belajar tentang obat, kosmetik, alat kesehatan, dan PKRT. Apa itu PKRT? Yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Oke, kalian belajar tentang obat, jelas. Obat kita sudah paham, ada bentuknya obat sirup, kemudian tablet, kapsul, puyer, dan sediaan yang lainnya, yang mungkin ada yang belum tahu. Kemudian kalian juga akan belajar tentang kosmetik. Kalian juga nanti akan belajar tentang alat-alat kesehatan. Untuk alat-alat kesehatan ini nanti lebih banyak digunakan atau lebih banyak sering berinteraksi ketika bekerja atau praktek di
rumah sakit. Kemudian kalau PKRT ini perbekalan kesehatan rumah tangga, banyak sekali barang-barang yang nanti berkaitan dengan kesehatan yang dalam ruang lingkup rumah tangga. Misalnya apa? Misalnya sediaan mencuci. Sediaan mencuci itu ternyata masuk dalam PKRT. Kemudian yang sekarang ini yang seringkali digunakan terutama dalam pencegahan penyakit COVID-19, yaitu apa? Desinfektan. Ternyata desinfektan ini nanti kita pelajari di PKRT. Kemudian kalian juga nanti akan belajar tentang memahami pembuatan obat dalam skala laboratorium. Bagaimana obat itu dibuat, nanti kalian akan belajar cara menimbang, kemudian cara menggerus, kemudian cara memasukkan obat dalam kapsul, dan sebagainya. Kemudian ketika kalian belajar di farmasi, tentunya lulusan SMK nantinya dituntut bisa atau mampu bekerja. Jadi bedanya antara lulusan SMA dengan SMK, kalau lulusan SMA itu mereka nanti sebagian besar akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Sedangkan untuk SMK itu lebih ditekankan bagaimana siswa mampu atau memiliki kemampuan atau skill yang nantinya setelah lulus siap bekerja. Salah satu ukuran atau salah satu bekal sebelum kalian bekerja ketika lulus nanti, maka dalam sekolah kalian akan melakukan praktek atau praktek kerja lapangan atau PKL. Sering juga disebut prakerin. Di mana nanti untuk PKL atau prakerin ini akan dilakukan saat kalian sudah di kelas 2. Jadi di kelas 1 kalian sudah memiliki pengetahuan dalam 1 tahun ketika di kelas 1, kemudian di kelas 2 nanti kalian setidaknya harus sudah mampu dalam melakukan praktek kerja. Untuk praktek kerjanya, selama ini SMK Nusa Persada sudah bekerja sama dengan beberapa tempat yang berkaitan dengan kesehatan. Di antaranya ada apotek, kemudian klinik, rumah sakit, dan pernah kami juga bekerja sama dengan puskesmas. Kenapa ada di 4 tempat itu? Ya, karena kita untuk farmasi di bidang klinis dan komunitas, di mana keempat tadi sudah mewakili bidang komunitas. Kemudian pembeda dari lulusan SMA dengan SMK, untuk SMA ketika lulus akan mendapatkan ijazah. Sedangkan untuk SMK nanti ketika lulus, selain mendapatkan ijazah kelulusan, juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Kenapa perlu sertifikat kompetensi? Ya, karena itu suatu bukti bahwa lulusan SMK kompeten di bidangnya. Jangan khawatir, untuk SMK Nusa Persada selama ini sudah bekerja sama dengan lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi yang skalanya sudah nasional. Untuk ujian sertifikat kompetensi nanti itu sebagai tolok ukur atau ukuran bahwa siswa kompeten dalam bidangnya, kemudian ketika sudah lulus di ujian akan mendapatkan sertifikat. Untuk ujian sertifikasi kompetensi itu nanti dilaksanakan kalau di SMK Nusa Persada dilaksanakan di lab farmasi. Karena lab farmasi SMK Nusa Persada
sudah terverifikasi atau sudah layak untuk melakukan ujian sertifikasi kompetensi sendiri. Tapi untuk pengujinya nanti akan diuji oleh guru atau asesor dari sekolah lain. Jadi bukan guru sendiri. Artinya apa? Artinya siswa ketika ujian memang betul-betul dinilai kemampuannya. Yang menilai siapa? Orang lain atau asesor. Kemudian ketika sudah lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Di mana sertifikat kompetensi seperti yang dicontohkan di slide itu sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP atau Badan Nasional Profesi, di mana nanti merupakan suatu badan nasional dari pemerintah yang mengeluarkan sertifikat. Jadi ini tingkatnya nanti untuk sertifikatnya nasional maupun internasional, karena ada di sertifikat nanti juga tercantum tulisan Inggris atau bahasa Inggris, bahasa internasional. Jadi sertifikat yang nanti kalian dapatkan ketika lulus nanti dalam ujian sertifikasi kompetensi tidak hanya dapat digunakan di seluruh Indonesia, tapi bisa juga digunakan di luar negeri. Kalau misalnya nanti kalian mau kerja di luar negeri, itu nanti sertifikat kompetensi kalian itu bisa dipakai. Kemudian tadi sudah saya singgung, ketika kalian lulus nanti kalian akan mendapat atau menyandang gelar yaitu asisten tenaga kesehatan, di mana di undang-undang, yaitu di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, lulusan SMK Farmasi itu dilindungi oleh undang-undang sebagai asisten tenaga kesehatan sehingga dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika besok kalian kerja, nanti kalian sudah layak atau sudah mendapatkan izin dari negara, yaitu dilindungi oleh undang-undang. Kalian itu nanti bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana banyak sekali. Nanti saya jelaskan setelah ini. Oke, di sini ada gambaran. Kalau kalian lulus nanti mau ngapain? Itu sudah ada berbagai macam sudah berbagai macam jalur yang sekiranya nanti bisa kalian pilih sendiri. Oke, setelah kalian lulus misalnya, Pak, saya kalau sudah lulus kan saya SMK, saya mau bekerja. Oke, tidak masalah. Kalau kalian sudah lulus nanti kalian bekerja, oke, bisa. Di mana? Ya tadi yang berkaitannya dengan komunitas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan komunitas. Di manakah itu? Ada di apotek, kemudian di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, di toko obat, bahkan di industri farmasi, kalian pun bisa bekerja. Industri farmasi pun sebenarnya tidak hanya melulu industri obat misalnya, atau kosmetik. Karena ranah farmasi pun sebenarnya di industri makanan bisa, di industri minuman juga bisa. Jadi sebenarnya sangat luas sekali bidang yang bisa kalian masuki ketika lulus dari SMK Farmasi. Kemudian ada yang bilang, Pak, saya lulus nanti mau kuliah. Oh, bisa sekali. Karena apa? Ketika kalian lulus, nanti bisa kalian melanjutkan ke perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri, kami pun memfasilitasi di SMK Nusa Persada, tidak menutup kemungkinan kami memfasilitasi untuk lulusan kami bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Tentunya dengan jalur-jalur yang ada. Kalau kuliah di perguruan tinggi nanti di bidang apa, Pak?
Oke, yang linear atau yang sejalur, kalian nanti bisa kuliah di Fakultas Farmasi. Nanti jenjangnya setelah kalian dari SMK Farmasi lanjut ke perguruan tinggi Fakultas Farmasi, bisa lanjut ke apoteker atau profesi apoteker. Itu yang linear. Kalau yang nggak linear, Pak, bisa ke Fakultas Kesehatan. Ya agak-agak nyerempet dengan farmasi lah. Nanti ke Fakultas Kesehatan. Fakultas Kesehatan itu apa, Pak? Bisa perawat, bisa bidan, kemudian bisa di Fakultas Kesehatan yang lain, misalnya di Sarjana Kesehatan Masyarakat misalnya, atau di kesehatan yang lain. Tidak menutup kemungkinan kalian misalnya mau melanjutkan yang tidak linear atau ke Fakultas Kesehatan yang lain selain farmasi, bisa. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan kalian bisa kuliah di Fakultas Non-Kesehatan. Karena apa? Ya, lulusan SMK pun juga berhak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang sama dengan lulusan SMA. Di akhir ini saya mengingat kembali, selamat datang di SMK Nusa Persada, selamat datang di dunia farmasi, selamat datang di dunia yang baru untuk kalian. Di SMK Nusa Persada ini nantinya bisa menjadi awal dari masa depan kalian. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya, karena untuk farmasi, dunia farmasi itu gampang susah. Gampang, ya gampang. Kalau kalian tekun belajar, susah, ya susah kalau kalian tidak fokus belajar. Jadi ya gampang-gampang susah. Kembali lagi ke kalian. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.